Halo Bunda semua, perkenalkan nama saya Dr. Mirwan Harfi, saya dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Bakti Medicare. Kali ini kita akan ada sedikit sesi tanya jawab mengenai kehamilan ektopik. Bagaimana cara penegakan diagnosis kehamilan ektopik? Kita harus pastikan juga dengan tes kehamilan, apakah benar positif hamil atau tidak. Yang menggunakan modalitas penunjang, menggunakan USG melalui jalan lahir atau USG transvaginal. Itu cara untuk menegakkan suatu diagnosa kehamilan ektopik. Bagaimana pengobatan kehamilan ektopik? Untuk pengobatan kehamilan ektopik tergantung kondisi penyakitnya. Jadi kehamilan ektopik itu ada yang mengganggu kondisi pasien dan ada yang belum mengganggu kondisi pasien. Jika belum mengganggu kondisi pasien, misalnya tensinya masih baik, hemoglobin masih baik, dan USG-nya tidak ada perdarahan di dalam perut, belum ditemukan janin dalam kantong kehamilannya, bisa menggunakan obat medikamentosa melalui suntikan. Jika sudah ada gangguan, misalnya ibunya nyeri hebat dan ada perdarahan di dalam perut sampai pingsan atau sampai kehilangan kesadaran, itu wajib harus dilakukan tindakan segera, operasi untuk mengangkat dari kehamilan ektopik. Apa komplikasi kehamilan ektopik? Untuk komplikasi dari kehamilan ektopik, paling simpel dirasakan itu nyeri perut bagian bawahnya yang tidak nyaman. Untuk komplikasi yang terberat, biasanya akibat perdarahan. Itu bisa sampai mengganggu organ lainnya, seperti dari fungsi hati, fungsi ginjal, karena suatu perdarahan yang hebat. Sebab oleh karena itu, jika ada perdarahan hebat di dalam perut, harus segera dilakukan operasi untuk melakukan pengangkatan dari kehamilan dari luar kandungan. Bagaimana cara pencegahan kehamilan ektopik? Untuk pencegahan kehamilan ektopik tersebut sebenarnya kita tidak bisa secara langsung. Yang paling mudah kita lakukan, kita menghindari untuk keputihan yang hebat, kita obati segera untuk mencegah kerusakan dari saluran telur. Apa dampak yang mungkin muncul jika kembali hamil setelah operasi KIT? Dampak yang timbul jika seorang terkena kehamilan ektopik, kemudian akan hamil lagi, bisa terulang suatu kejadian kehamilan ektopiknya, tapi di bawah 30%. Kesimpulannya Bunda, jika mengalami suatu keluhan nyeri perut bagian bawah hebat, disertai pendarahan, dan ada kejadian telat haid atau amenorrhea, harus segera diperiksakan, jangan ditunda, karena bisa mengakibatkan ancaman jiwa. Untuk lebih lengkapnya, Bunda boleh kontrol ke Rumah Sakit Bakti Medicare, ketemu dengan saya ataupun dengan dokter kandungan lainnya. Cukup sekian kita jawab yang kita lakukan, semoga bisa bermanfaat untuk kita sekalian dan membantu jika ada pertanyaan dari Bunda. Terima kasih.